Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sobat Investor Retail, channel yang membahas saham-saham yang berfundamental bagus dan membagikan dividen. Hari ini gua akan bahas NISP atau Bank OCBC berdasarkan laporan keuangan Q4 2024. Pada 2023 Q4 EPS-nya adalah 180 dan Q4 2024 adalah 214. Artinya labanya naik 19%. Dividen variation-nya 40% dari keuntungannya. Kum dividennya Maret, dividennya 2023 7024. Harga 31 Agustus 2024 1360. Dulu gue bahas NISP ini di tanggal 31 Agustus. Kita cek dulu ya. Ini di sini di playlistnya. Di playlist di sini di daftar saham pilihan Sobat Investor Retail dibahas 31 Agustus 2024 ya. Lalu bagaimana update-nya 16 Februari 2005? Target price-nya, proyeksi dividennya, dan capital gain-nya. Mari kita lihat. Nah, harga sekarang 1315. Kita cek. Ya, 1315 ya. Bank OCBC NISP ya. Selanjutnya proyeksi dividennya karena labanya naik 19% diperkirakan 85 ya. Dividennya ya 8.500 per lot. Di tanggal 16 Februari kalau ingin membeli NISP dibutuhkan uang 131.500 per lot ya. Jadi per 100 lembar saham harganya 131.500. Jadi nggak mahal-mahal ya. Kita bisa nyicil kalau sebulan misalkan bisa menyisihkan uang 300.000 udah punya 2 lot saham NISP ya. Atau 500.000 atau kalau sejuta kan lumayan ya, bisa cicil beli. Nah, proyeksi dividennya 85. Di harga yang sekarang, kalau misalnya beli di 1360, berarti dividennya 6,3%. Kalau dapat harga di 1315, kan ini ada update-nya ya, NISP itu tanggal 1 Desember. Kalau yang beli di tanggal 1 Desember mungkin lebih murah lagi ya. Kalau misalkan kita yang belinya di 1 Desember berarti 6,5% ya. Jadi lumayan ya, murah ya. Capital gain-nya negatif 45 ya, karena masih rugi sekitar 3,3%. Ya, jadi gimana psikologinya? Santai aja aja. Toh dia bagi dividen NISP itu. Kalau misalnya masih rugi 45 poin, kalau toh memang harganya stuck, ini masih bisa tertutup kerugiannya. Nah, ini grafiknya. Nah, ini grafiknya ya, grafik NISP. Grafik ini hanya dipakai untuk cara belinya saja sih. Cara beli sama cara jual nggak terlalu difikirkan ya. Nah, gimana sih market makernya? Market makernya ini di 1400 mereka jualan ya, di 1400. Jadi pengennya market maker mungkin di 1300-an itu kita pada cut loss retail itu ya, biar bisa serok lagi di harga bawah. Lalu gimana para retail menyikapinya? Santai aja, kalau jangan cut loss ya, jangan, karena 1300 itu masih di harganya. Kalau cut loss nanti market makernya akan seneng gitu ya. Jadi kita jangan kalah cerdas sama bandarnya.
di 1715 jangan dulu dijual, rugi 45 poin masih bisa terkejar kan. Dividennya aja misalkan rugi 45, dividennya 85, ya nanti masih bisa 40, nanti bisa dapat untung 40 ya, jadi masih bisa kembali gitu ya. Beda misalkan kalau dividennya misalkan 5 perak, ruginya 45. Rugi 45, dividennya misalkan 5 perak. Berarti butuh waktu 9 tahun. Kalau sekarang NISP, berarti masih bisa ini apa? Masih bisa balik modal ya, bisa balik modal. Misalkan ini 45, dividennya 85 misalkan ya. Oh, negatif. Jadi 40 nanti masih bisa ya, untungnya masih bisa terkejar. Itu psikologinya ya. Jadi dividennya ini 85 nih perkiraan ya, 80 sampai 85. Jadi kalau yang masih rugi 45 ya masih bisa terkejar lah. Tapi ini disclaimer on ya. Silakan analisa kembali ya, ini analisa kembali. Lalu gimana cara belinya? Nah, ini ya. Cara beli NISV 16 Februari 2025. Masuk aja di NISV di 1715 10%. Jangan all in ya. Jangan all in karena kan nggak ada yang tahu di bursa kita tuh seperti apa ke depannya. 1.200 di harga 10% di harga 1.200. Ini simulasi aja biar mudah ngitungnya ya. Kalau modal 100 juta berarti 1.315 10%. Nanti 10 juta lagi di 1.200. Kalau yang modalnya 200 juta berarti 20 juta di 1.315, terus 20 juta di 1.200. Begitu kelipatannya. Untuk meminimalisir kerugian ya. Jadi ada strateginya juga. Kalau misalnya NISP di harga 1.200 nyampe berarti nanti average-nya di 1.258. Ya. Jadi bisa masuk 20% lah di NISP ini. Cuman ya harus terdiversifikasi juga kan ya, nggak boleh all in, ya di saham itu. Nah, mungkin untuk perbankan banyak sekarang lagi pada turun, tapi menurut gua ini waktunya beli, ya waktunya beli. Sedang ada di harga murahnya. Kan untuk emiten yang lagi untung sekarang tuh HRTA ya, yang dibahas oleh channel Sobat Investor itu kan untungnya hampir berapa persen tuh, hampir 30% tuh HRTA itu sekarang udah nyampe sedikit lagi di 500. Waktu dibahas di harga 370 ya, hampir 30%. Nah, jadi bisa menutup perbankan yang lagi turun gitu ya. Jadi ya santai aja, psikologisnya nggak terganggu gitu ya. Masih ada dividennya, jadi nggak usah khawatir gitu ya. Tapi ini disclaimer on kan, siapa tahu ada krisis ekonomi, amit-amit ya, ada perang, itu terkena semuanya, mau saham, mau sektorial juga akan terkena ya. Nah, bagi yang untuk HRTA sendiri, kalau yang beli di harga di tanggal 31 Agustus mungkin lagi rugi ya, masih pada rugi. Kalau yang beli di Desember ya, di Desember mungkin masih pada rugi, cuma sedikit masih bisa terkontrol ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan video terupdate dari channel Sobat Investor Retail ya. Ini disclaimer on, pelajari lagi sendiri, untung buat diri sendiri, rugi juga tanggung sendiri ya. Sampai jumpa lain waktu.